Kalau di Indonesia banyak teman seperti makanya gampang saja, kalau Anda pengen tahu jeleknya saya, gampang, tanyalah teman saya. Karena teman saya yang paling sering menjelek-jelekkan saya. Yang kita cari karakternya tadi itu. Khairul ashabi mayadulluka alal khair. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Kuduane ngomong pahit. Kok jomono ora pantes. Awake dhewe kerjane ngomong ada untuk melabuti tek hura-hura. Betul? Ora pantes. Katanya kancane kancaku ya. Wong ya tak kok. Ya melu guyu. Biasanya jadi bapak coklat. Jadi bapak ireng insya Allah. Luwih parah. Tapi hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Berarti nulis kaya. Saya itu mendengar kabar berita kalau di Taiwan itu penyakitnya satu, sering tawuran, pembunuhan di jalan. Kalau ini lebih ngeri lagi ternyata. Saya pikir lebih ringan dibandingkan Taiwan. Kalau Taiwan kemarin terakhir pertarungan antar perguruan silat, tadi masuk ini, mabuk di jalan, lah viral. Lah kalau di Hongkong ternyata lebih menakutkan lagi, lesbi. Aku jadi bingung. Caranya gimana? Kancaku. Saya cuma ingatkan satu hal ya, Bung. Ini hadis Kanjeng Nabi, bukan dari saya. Kalau toh kemudian ada kawan kita yang menempuh jalan seperti itu, kalau bisa dinasihati, nggak bisa ya biarkan saja. Yang penting kita sudah berusaha nasihat. Pilihan masing-masing. Tapi kalau ada yang mengkampanyekan, itu yang saya lawan. Kalau Anda berperilaku seperti itu, hak saya apa untuk melarang. Tetapi kalau mencoba mengajak orang lain melakukan hal yang sama, itu yang harus dilakukan. Nabi mengatakan begini. La'anallah man amila, mohon maaf, bilang la'anallahnya Allah melaknat itu sangat tidak adil. La'anallah Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Man amila qaumin lut, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lot. Istrinya Nabi Nuh itu, istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku LGBT, tetapi pendukung, supporter. Padahal dia bukan LGBT, itu saja dilaknat oleh Allah. Apalagi yang melakukan. Malah karo bojone wong cangkemmu. Aku ora lesbi Gus, terus bojone wong. Jujur. Lah kalau ada kawan kita seperti itu kewajiban kita mengingatkan. Tapi ingat, jangan dijelek-jelekkan. Allah itu membenci perbuatan dosa, tidak membenci orangnya. Orangnya yang perlu diselamatkan. Allah membenci perbuatannya, tidak membenci orangnya. Makanya nasihati orangnya supaya meninggalkan perbuatan dosanya. Betul? Kalau ada orang berbuat dosa seperti itu sebagai kawan, tolong
doamu bisa merubah mereka, doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Ya Allah, kancaku jeruk ya Allah. Merasa salah contoh ya. Mana seger ya. Difatihai, mudah-mudahan dia meninggalkan perilaku seperti itu ya Allah. Al-Fatihah. Mana lo? Malah tambahin es. Maka kemudian apa? Wala yadulluka 'alallahi maqalu. Dan orang-orang yang perkataannya ini tidak membuat kamu mengingat Allah. Itulah alasan kenapa dibuat majelis seperti ilham. Anda kasih alasannya, kenapa kok harus ada majelis? Anda kasih ayat. Supaya apa? Tempat ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana cara Anda berlomba? Cukup nyekel HP-mu gitu loh. Duh HP malah mau chatting kalau bojone tanggane. Caranya begini. Kamu rekam yang bagus, kamu posting, kamu viralkan. Sehingga apa? Carikan ayat. Yang bilang live ini soal pondok, aku mau merekam. Sejak kapan merekam pakai jaringan goblok? Saya tidak bilang melive-kan, tidak bilang siaran langsung, tapi bikin konten. Hongkong mengaji bikin tagar, kan keren. Yo, saya itu dimana-mana bilang, kenapa orang baik itu harus posting? Karena kalau orang baik nggak mau posting, yang FYP itu semuanya dosa dan maksiat. Betul? Kalau kamu ngaji nggak mau posting, maka yang FYP cewek berjilbab ngemut es krim. Aku lihat. Karena saya harus komentar di media untuk counter itu. Bukan kelakuannya mati. Sedikit. Itu loh dong. Ini konten-konten yang Allah akan memberikan keberkahan dari medsos. Ini kamu tahu nggak? Besok bahwa kita kalau mati masih akan ada jejak digital. Bayangkan kamu mati, postingannya penuh dengan kemaksiatan, kamu sudah di liang lahat, maksiatmu masih dinikmati oleh banyak orang. Betul? Tapi kalau orang melihat postingan isinya pengajian, isinya ajakan seruan sedekah macam-macam, kamu mati, itu masih viral ditonton sama orang, itu namanya pahala jariah. Saya kira ya, aku rasa marah aku rasa ngomong minimalnya, minimaisnya. Kok gue bilang tahu chatting kalau wong yang-yangan melalui DM, melalui WA. Bojone wong apa bojone sapa ora do. Kamu buat antisipasi. Sadurunge turu tolong dihapus. Loh, bukan kok saya ngajari yang enggak koma. Orang kok masalah konangan goblok. Sing konangan ya sapa bojomu ning Indonesia kok. Kok gede kok aku iki. Bukan kok masalah konangan apa tidak. Kebayang nggak kalau kamu tidur nggak bangun lagi? Delalah HP-mu dicekel karo anakmu. Senajan to kowe wis mati, anakmu gelo karo awakmu, betul? Aku ra iso ngarang maksiatmu, saya harus mengatakan bahwa maksiat itu tidak boleh iya. Tapi apa aku bisa jadi CCTV untuk dirimu? Gak bisa. Masing-masing kita itu aktor loh di hadapan Allah. Yang peran kita ini akan dilihat. Karena memang hidup ini
seperti panggung sandiwara, seperti film. Kalau lagi senyum tertawa seperti film komedi, betul? Kalau lagi romantis seperti telenovela, drama Korea. Kalau kamu lagi bercermin seperti film horor. Gara-gara pengajian alisnya dikerok, dilukis, masuk kamar mandi, raut. Begitu ngocok, loh, alisnya hilang. Ini menungso jin. Saya mau tanya, kira-kira buatan Allah sama buatan manusia itu lebih bagus mana? Alis asli itu buatan Allah apa buatan manusia? Tak goblokmu ngopo mau kerok, malah mau lukis dewe. Berarti seolah-olah kamu menganggap lukisanmu lebih baik dibandingkan lukisannya Allah. Makanya lumrah kalau laki-laki tidak bisa ngatur istri. Gimana kok aturan suami? Aturan Allah saja dilanggar. Kalau saya pernah dulu, nah ini sih kan kau Undang-undang bojone Madura, alisnya kayak celurit. Nah, di mana kemudian pentingnya nyari sahabat yang bagus? Di mana urgensinya? Banyak di antara kita yang terpengaruh itu justru dari lingkungan pergaulan. Besok kalau Anda pulang ya, kita kasih tip. Anak-anak itu Mbak Bu, kalau dia duduk di rumah dengan orang tuanya 1 jam nggak betah. Tapi kalau nongkrong sama teman-temannya di warung kopi 5 jam betah. Pertanyaannya kenapa Gus? Apakah di rumah tidak boleh main HP? Siapa yang bilang main HP? Orang tuanya aja main HP kok. Suami istri di kamar, yang laki-laki chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Si wedok delok TikTok, si lanang delok chat. Wes tahu mana kamu tahu kan? Aku lagi aplikasi. Ayo dibuka, ayo. Ayo buka. Kalau aplikasi saya ada WeChat, silakan saya dibuka 1 miliar. Ayo. Tak kurang ajar loh. Ini tak cekin. Bojoku sing duwe hak lho ora tau ngecek. Kamu sapa to iki? Ayo wani buka-buka iki berarti karo sapa? Ayo. Kalau dulu yang sering itu anak-anak SMA, BM. Terus mau nikah lagi enggak? Iya. Kenapa? Aku siap. Siap apa? Saya tak anggap ini ngomong-ngomong ya. Jadi, aku siap, Bos. Siap untuk menjadi madu. Iya. Sorry, saya nggak boleh madu, dulunya kopi ya. Malah kopi susu cabai merah itu juga biar susu belum kemasannya. Ini bingung oleh campur mancing jadi halus jadi pancing gua itu nyalakan salah dipancing gelem kalau aku nak gelem jadi dianggap radiasi ini bahaya, tapi lebih bahaya dianggap manusia itu dikasih 360 sendi dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Panas di pasir rambutnya keris, nulis. Memang sewa hidupnya sakit pasir keris. Coba berat. Ini bapak ini yang jawab. Tapi masih Gus punya manten.
Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kenapa kemudian kita sering mendengar tombo ati itu 5 perkara nih, salah sijine wong kang soleh. Jadi kenapa kita harus berkumpul dengan orang soleh? Imam Syafi'i mengatakan begini, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Justru karena merasa bukan orang soleh, cintailah orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Contoh, saya kemarin itu sebenarnya diundang Pak Jokowi sendirian makan siang di Istana Bogor. Teman-teman Gus yang lain bilang, Gus, bisa nggak kami ikut? Akhirnya saya matur sama Presiden, Pak, teman-teman Gus mau ikut. Ya udah, kalau yang ngajak Gus minta nggak apa-apa. Dikasih kuota berapa orang, Pak? 9 orang. Pertanyaannya begini, saya yang tidak soleh dalam konteks itu bisa memberikan syafaat kepada Gus lainnya untuk bisa ketemu Presiden. Lah bagaimana kalau kita mencintai orang soleh? Coba Anda bayangkan. Apalagi kalau Anda mencintai Kanjeng Nabi. Orang seperti saya yang mungkin banyak dosa, banyak maksiat bisa memberikan syafaat bagi Gus-Gus lainnya. Makanya kemarin saya ngajak Gus Lukman dari Termas, Gus Han dari Darul Ulum Jombang, Gus Hadi dari Probolinggo, Gus Atoilah dari Bandung, Gus Hisam dari Lampung, Gus Moh dari Klaten, dan lain-lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa pertolongan dari orang baik itu pasti ada. Walaupun saya sebenarnya yang tidak baik. Kayak yang sering saya ceritakan, di Kalimantan ada anak hamil 3 bulan, pernikahannya 3 bulan hamil, bapaknya diminta untuk datang ke Jogja karena anaknya tiap malam lindur nyebut namanya Gus Miftah. Untung yang lindur orang Kalimantan, pedalaman. Coba kalau orang Solo, dikira yang menghamili aku. Pak, mau ke Jogja, minta ucapan atas kehamilan saya dari Gus Miftah karena tiap malam nonton YouTube, lindur. Makanya aku jadi mbak-mbak pakai kaos gambarnya aku. Pasti dia merasa dipeluk oleh aku. Ini menunjukkan pertolongan itu nyata gitu loh, Bu. Kenapa kancan karo wong apik iki penting di sini. Akhirnya dengan modal uang 300.000 dia berangkat ke Jogja. Sampai Kalimantan, Banjarmasin uangnya habis. Bingung, mau balik gak punya uang, mau lanjut juga gak punya uang. Nunggu di pelabuhan, ada truk lewat. Bokongnya truk ada gambarnya Gus Miftah. Dikejar, Pak mau kemana? Mau ke Magelang. Dari mana? Dari Banjarmasin nganter sayur dari Jawa. Lah Bapak kok bingung mau kemana? Saya mau ke tempatnya Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Kok saya lihat truk ada gambarnya Gus Miftah. Apakah ini truknya Gus Miftah? Bukan. Saya ngefans sama Gus Miftah. Akhirnya supirnya bilang apa, Bu? Ya udah Pak, silakan naik truk saya. Kebetulan saya mau ke Magelang, Jogja, jaraknya tidak jauh. Saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Coba, bohong truk yang sama. Tapi lah bohong truk masih mending lah. Saya kurang ajar ki mobil tangki sedot WC. Ya itu digambar. Ini jadi seneng ngomongnya. Jangan-jangan lah ngising kelingannya aku. Nah, bagaimana kalau kita mencintai Nabi? Makanya kan harapan kita apa? Bertetangga bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin. Ada satu hadis, ini malam Malek, Gus, HP-mu ngopo? Nembe iki lho, ana wong tausiah, Gus.
Suwe-suwe aku dari PKI. Apa PKI? Presiden Kumyam Indonesia. Hidup Kumyam. Bedane Kumyam karo pejabat Indonesia yo. Bedane siji. Lah pejabat Indonesia itu takut makanan haram tapi tidak takut uang. Kalau Kumyam mungkin setiap hari ketemu makanan haram tapi uangnya tidak. Hidup Kumyam. Pasti viral tuh Bapak Ibu. Viralnya apa-apa. Lah teman-teman Kumyam ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatannya bersih daripada tangannya bersih pendapatannya. Masih mati. Coba ini enggak ini. Ayo. Ibu mbak ini kayak kamu alhamdulillah bangsa. Jadi ibu bapak. Ibu mana beli rokok. Ini baru wanita. Kalau kamu itu terusnya kamu pakai rok. Nabi Muhammad begini, ada itu begini. Malaikat yang paling dekat dengan Nabi itu siapa? Malaikat Jibril. Kalau yang dekat dengan Nuris, Israfil. Lo justru kalau dekat dengan Israfil malah panjang umur. Kan mau mencabut nyawa tidak tega. Kancanya. Malaikat Jibril ini ibu, dia berbangga hati, berbangga diri. Kenapa? Karena bentuk ciptaan Allah paling bagus dan paling indah. Jadi kalau Anda dikaruniai wajah yang cantik, bangga itu boleh. Yang nggak boleh itu sombong. Ayumu kuwi mergo kersane Gusti Allah. Padha elekmu juga gaweane Gusti Allah. Bila kok ana wong muji keayuane berarti dia muji Allah. Kok ana wong ngelek-ngelek menghina orang jelek berarti menghina Allah. Kalau ada orang merongos, tolong jangan kamu hina. Jangan-jangan dia bertopeng. Kalau dibuka topengnya, ya lebih merongos. Makanya kalau, kamu kok cantik? Hada min fadli Rabbi. Semuanya dari Tuhan. Kamu merongos? Hada min fadli Rabbi. Aku merongos yo kersane pangeran. Kalau zaman dulu orang merongos nggak bisa naik motor, karena nggak bisa foto kayak gini. Kalau sekarang bisa karena metik. Orang merongos itu adalah mimkem yang tertunda. Makanya ada peribahasa merongos yang berbunyi nyaru. Ya itu maksudnya aku. Malaikat Jibril ini bu, ini berbangga hati. Guys, kita ke malaikat Jibril kalau ngantuk. Ini adalah contoh berdiri. Kalau saya minum jeruk, seger. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Kalau minum kopi bukan jeruk, tapi Karena di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Kalau nulis, muntah-muntah.
Kayaknya nulis langsung nutup kayak ini, tapi ke rising. Bono pamer cincin. Saya nggak pamer, hanya memberitahu. Yes, ada. Ini karena permintaan istri, Bang, ambilin baju. Jadi bunda itu desain sendiri. Makanya kalau beli kayak gini di Mekah berbeda nggak bakal ada. Karena desain dari istri. Aku naksir. Mari kita akhiri pengajian kita hari ini. Alah, bajunya mau taksir pemenuhi sini. Nulis jelas sih. Masa lo ngambil mobil kok badan sama mobil. Bapak kok sekali-kali kalau diajak selfie kok bapak. Terus kok diposting dah, main followerku nambah lah matanya. Mesti uang, mesti kuota, mesti follower. Saya kasih tahu cerita bagaimana kemudian kita bangga jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga bersahabat dengan orang-orang yang mencintai kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sesuatu ini surga golek-golekan. Kok awakmu mlebu surga nulis semono mesti kok golek. Mana kan? Kok nulis lagi toh? Lah kok golek nulis? Lah nek kok kula iso ngaji mergo panitiane nulis. Mosok lo jamaah iso mlebu ketua panitiane ora. Langsung mereka itu loh. Oh pantas mlebu. Apa? Ada undang kiai saka Indonesia sarapane iwasin. Nyatanya wah ini bungkusnya wapi tak buka wasin. Ditakus juga. Wah lah sarapan kalau bonus ini 3M, murah meriah, muntah-muntah. Aku serap orang mangan di asing, mangan KFC terus dari ini. Malaikat Jibril bilang sama Allah, Gusti, matur nuwun. Jenengan sudah menjadikan aku dengan ciptaan terbaik dan terindah. Makanya kenapa kalau mau bercermin doa kita biasanya apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang iso kalau mau balik lana. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau ciptakan bagusnya bentukku, maka perbaikilah akhlakku. Jadi apik jobon jero. Karena hari ini banyak orang yang luarnya cantik tapi isinya penampilannya menawan tapi hatinya koyo setan. Jilbabnya pink. Awas. Begini kan dia awas itu tingkat baik. Nah, saking bersyukurnya malaikat Jibril, dia sholat 2 rakaat. Tapi Anda tahu berapa lama panjangnya sholat Jibril? 1 rakaat dia lakukan selama 20 tahun. 2 rakaat berarti 40 tahun. Bersyukur atas apa anugerah Allah. Coba awak ibu biar toko Indonesia lan duit, ning kene duit malah kadang-kadang lali karo sholat. Makanya saya tetap angkat tangan kepada mereka yang mau sholat walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Sholat di juru WC, sholat di juru kamar mandi, tetaplah sholat dengan keadaan apapun. Aku sholat terus, andingin babi, sholat apa? Gusti Allah tetap bisa bedake endi kongyan endi babi.
Betul? Saya ciloko wis dadi unggan malah ora tau salat. Jangan-jangan wis kaya apakah babi itu mengandung cacing pita? Tidak, tapi mengandung anaknya. Masuk anak bojomu? Berarti bojomu selingkuh karo ibu-ibu. Tahu kenapa anak babi itu jalannya menunduk? Karena dia malu punya bapak babi. Beda kalau anaknya kecil, jalannya loncat-loncat bahagia. Kenapa? Bangga bapaknya bukan babi. Makanlah loncat-loncat seneng. Untuk bapak lebih babi. Kenapa babi itu gak bisa belok kalau lari? Karena gak punya spion. Loh, babi ini kok pulang Melayu, itu gak sampai itu, tubuhnya keren disini. Ya, karena saya pengamat babi sih. Kenapa babi itu diharamkan dalam Islam? Karena makhluk yang paling kotor. Bahkan kotorannya sendiri dimakan. Alhamdulillah kita. Malah sekarang tes kriuk kulit babi pakai bismillah canggih ini. Ada yang pernah makan babi? Ada, alhamdulillah. Pernah. Ada yang pernah menyentuh daging babi? Ada mencoba. Makanya tetaplah sholat walaupun kamu menyentuh daging babi. Saya yakin menyentuh daging babi dosanya kalah besar dibanding menyentuh uangnya rakyat tanpa hak. Sholat 2 rakaat 40 tahun. Selesai sholat Allah mengatakan begini. Bila orang tenan. Bila apa kok apa nih gongkong sih belum sholat. Tak boleh ke hati sepas. Yo, ngatur mana sek. Ini lo HP itu standby. Orang DM kan kalau lanangan lu. Malah DM kan kalau lanangan. Sek mas aku ngaji bisik. Kok ketemu di taman matanya. Babi deh. Kau ngomong babi jangan bilang aku. Karena ada apa pakai kacamata. Namun ini kan orang ibu-ibu semua nggak macam apa, malah kayak tukang kerja. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada Jibril, aku bangga dengan kamu. Sholat 2 rakaat 40 tahun. Sholatmu sempurna, sujudmu sempurna, rukukmu sempurna. Tapi Jibril, dibandingkan kepadamu, aku besok lebih mencintai satu umat. Mungkin dia sholatnya tidak sepanjang sholatmu, sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu, bahkan mungkin dia tidak khusyuk ketika sholat, lupa berapa bilangan rakaat yang sudah dia lakukan. Ini mesti lu apa-apa. Sering? Oh, apa? Itu rakaat ketiga. Oh, kemudian baru sholat, juragannya wis lewat. Waduh. Orang diganggu kalau majikannya orang khusyuk, apa meneh krungu suarane majikan. Ngombe sholat, rukuk, lurus diceluk. Aku ngising, ngalah wis. Wis langsung hilang Gusti Allah, lurus kayak dengan silite juragan. Silite apa? Silite ye. Apa ye? Balanan. Balanan. Balanan bahasa wonge ye. Berarti so anakku ngombai ye. Kalau Mbak Wedok namanya apa? Bu. Rondo gatel.
Aku besok ngaji Indonesia ketemu jamaah-jamaah gua, saya langsung bilang para ye rahimahullah. Ini sholatnya mungkin gak khusyuk-khusyuk banget, gak panjang-panjang banget. Bahkan dia lupa berapa jumlah rakaat. Tetapi aku cinta dengan umat itu, wahai Jibril. Jibril penasaran. Itu siapa ya Allah? Itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau matur, kita itu ditakdir menjadi hamba Allah yang bisa sujud, itu sudah bagus. Makanya begitu besok diterima atau enggak, Allah sedikit. Aku si soswanes alhamdulillah. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa sholat. Ternyata ini mendapatkan perlakuan lebih istimewa dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Satu, ini bulan Maulud. Yang kedua, Nabi Muhammad jalan sama bestinya Jibril. Begitu jalan, lihat ada malaikat jarinya ini jutaan. Nabi Muhammad bertanya, Besti, ya guys, bedanya NU sama Muhammadiyah itu satu. Kalau anaknya ke NU namanya Gus, anaknya ke Muhammadiyah namanya guys. Hey guys. Nah, itu siapa Bil? Itu malaikat yang tugasnya menghitung berapa jumlah air hujan yang turun ke muka bumi. Jadi ternyata air hujan turun itu dihitung jumlahnya berapa, tetesannya berapa itu dihitung. Ada malaikat sendiri, tapi nggak butuh kalkulator. Beda lah orang bergajian langsung diposting ke Facebook. Sekian dolar Hongkong langsung dikalikan rupiah. Biasanya nulis posting status alhamdulillah gajian. Nah ngono ning gawe ngono kok. Ale awakmu yo. Aku iso ndelok nulis kan mesti dipetang nulis kok. Lah awakmu duwe nomor kuwi macam sajian. Yo nak ngono nak aku gelem. Parani dhewe nak nulis. Akhirnya Nabi Muhammad mendatangi malaikat ini. Malaikat. Nabi Muhammad, tugasmu apa? Ngitung banyu hujan. Ibu-ibu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku untuk rebutan. Iya. Ini namun ngopel aja. Kalau menurut apa? Lawang ini gue juga ini kan. Jadi malu. Cangkep aku aneh Gus. Dia krisis. Menulis termodal. Akhirnya apa Ibu? Nabi Muhammad bertanya, kamu bisa menghitung jumlah air hujan? Oh bisa. Air hujan mana yang kamu hitung? Dari awal dulu dunia diciptakan sampai akhir zaman. Ada nggak yang terlewat? Nggak ada. Semuanya bisa aku hitung. Kemudian aku bertanya begini, wahai malaikat penghitung hujan, ada nggak sesuatu di dunia yang tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa? Ketika rondo matamu. Dialognya Nabi Muhammad karo malaikat Jibril. Ada yang nggak bisa kamu hitung? Ada apa? Rondo. Nah, malaikat penghitung udah jawab, ada yang gak bisa aku hitung. Apa? Rondo. Katanya dia jahil, janda heran. Tapi kalau dia ngomong paling banyak sama jahil. Rombongan janda heran. Dijawab, yang gak bisa aku hitung itu apa?
Ketika seorang hambamu, umatmu membaca salawat kepadamu, aku tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang diberikan kepada hambamu tersebut. Membaca sekali saja, malaikat mengatakan, aku tidak pernah tahu, tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat. Makanya kenapa kalau kita kajian pasti dimulai dengan sholawat. Di tengah-tengah ada sholawat. Ternyata ibadah itu yang paling gampang itu dan langsung mendapatkan balasan cuma dua. Satu sholawat, dua sholawat. Sholawat. Makanya menyuwun sewu, bulan Maulid seperti ini, kata Habib Lutfi, minimal Anda membaca sholawat 16. Lah 16.000 sebulan, berarti sedina mung 500. 16.000 sedina, ang contoh bunda itu minimal 20.000. Tak keluar dia sholawat. Ayo pun keluar. Enak bun. Malah jawab lali rasane. Tuang karo sandal wae. Dua ini mohon maaf. Amalan yang langsung dibalas kontan oleh Allah. Satu sholawat, dua sholawat. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat saya di Hongkong bisa melakukan itu walaupun sebagai seorang umumnya? Jawabannya bisa. Isa karo sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa ngerok iye. Ini aku tidak iris. Oke. Jiko golok, jiko basah. Bismillah niat ingsun ngerok iye. Sing lato-lato wis isuk. Salatullah salamullah sebanding, yuk kok saya tak goleke. Ada Morris minum susu, Morris apa mampu, Yang tanya nanti habis serban keliling. Tergantung saya akan menjawab pertanyaan kalau serbannya banyak, kalau enggak saya jawab. Terus serban keliling, siji selawat loro sedekah.
Ternyata itu dua amalan yang langsung dibalas spontan oleh Allah. Tak kasih contoh ya. Kemarin ulang tahun orang haji, saya pertama kali niat memberikan umroh gratis kepada jamaah 20 orang. Ternyata jadinya 22 orang. Gara-gara apa? Satu, ternyata yang mimpin mujadah di pondok saya itu belum pernah umroh. Langsung saya bilang, pakai jenengan tindak rasa budi. Yang kedua siapa? Mantan maling dari Grobogan Purwodadi. Dia maling bertahun-tahun, dia gaweane mendem, gaweane nyopet, gaweane merampok, pengen tobat. Saya tanya, cita-cita kamu pengen apa? Saya pengen umroh, ya saya pengen tobat. Ya sudah, kamu tak umroh. Nangis. Berarti saya ngumrohkan 22 orang. Pertanyaannya, apakah saya bangkrut? Ternyata tidak. Saya tanya sama istri saya, ternyata uang saya malah tambah. Berarti matamu bagus. Tanya jiring pondok Gus Miftah ki ora ono kotak infak, ora ono serban, ning masjid yo ora ono kotak infak. Padahal santri sing dikelola karo Mas Ares iki kabeh gratis sak sekolah. Kok malah badhe to yo. Ini kamu dulan loh. Apalagi sekarang Gus Miftah kalau ngaji di Indonesia malah bergaji dom. Ternyata saya tidak begini. Gue lagi belum takon, sing takon tak duit baik kok. Ini bar sedekah. Ijmat, oke? Di penglaris. Soalnya aku ngerti, gue begini ketemu Samsudin pengen jadi penglaris toh. Tetap orang kenal sengit karo Samsudin. Kamu soalnya model dhewe. Ini kan jalan lengkap dong. Sopo ngerti bisa makan Samsudin lagi. Orang yang bersandar kayak bukannya. Bisa malah semua. Malah kasih dua kali menulis. Lah jenengan bangsa ngoten niku ora usah takon kula senengane ngaji, ora acting. Nah, ayo sini. Kok sing takon tak jimat. Aku ngerti guys. Aku di area. Area betul ngaji. Oh, apa nih? Ini macam mana dia? Begitu ngundang murah dinya. Ayo saya kisah mereka bareng-bareng. Bodoh tuh pernah? Ambil utang. Terus aku tangguhin cangkem. Ternyata padangnya kubur itu selain sholat, siji mergo sholawat, loro mergo sodak. Berarti semakin banyak sedekahmu, semakin padang kuburmu. Semakin pelit awakmu, semakin padang kuburmu. Wis padang cara-cara jengking. Malah kurang ngajar. Aku tak sanggup lilin, Gus. Awas wis takoni. Cakungan. Kowe ngapa ning Hongkong ngopeni yeye? Apa yang kamu lakukan bersama yeye? Jawaban kamu nanya. Iya, Bu, kalau malaikat cakungan. Iya. Langsung nulis buka pelan-pelan Pak Sepir. Ayo. Lah pengen padang tubune jembar kalangane sholat, sholawat, sholat. Semakin oke sedekah semakin padang tubune semakin pelit, semakin padang. Kok nggawa duit pura-pura ora nggawa duit tak jengake tekan omah duwite ilang. Kok dompet sing
sing dilebokne sing paling cilik dhewe tak dongake gaji murah mundak selawase. Nek sing ditemokne sing gedhe sing kene tak dongake muga-muga mundak gajine. Nek omah bojone ra dinal codot. Wis ra duwe bojo. Ya selamat balik dari sana. Wis delok. Terus awakmu apa tok yo karo peteng yo. Mungkin setelah itu kita tanya jawab. Tanya jawab. Ini sudah ada yang tanya ini. Apa numpuk kan? Ya wow. Kalau aku sini love banget. Saya merongos sih. Salatullah salamullah. Kerjakan godaan setan, ayo ditinggalkan. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Usahlah kendak-kendakan, kerja serius untuk masa depan. Tak usahlah kendak-kendakan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah beli kacang dapatnya roti, punya uang disimpan di Mandiri, beli bawang dapatnya bawang, punya uang jangan kendak. Bojo ayu sana sing nemu, sing ning kubur rasane loro, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tunggu bangane to tapi dadi kungyan ngurusi. Mangan linjo ning dhuwur laut. Ye nilato-latone iso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus, mohon izin bertanya, apa hukumnya memajang, meng-up foto orang yang sudah meninggal dunia di medsos? Tergantung. Kalau yang diposting ulama, wali, kayak gambar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika kita memandangnya nambah keimanan dan ketakwaan kita, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau ada artis sudah meninggal, umpamanya naudzubillah min dzalik, Mbak Julia Perez, kok kamu masih punya fotonya yang seksi kamu posting, kamu dosa. Kasihan ya. Makanya bagi anggota keluarga yang keluarganya sering posting yang seksi-seksi, begitu orangnya meninggal, tolong akun medsosnya ditutup, postingan-postingan yang tidak pantas segera dihapus. Gue seksi mau dulu aku. Apa benar kalau kita memajang foto orang yang sudah meninggal di medsos, maka orang yang sudah meninggal tersebut mendapat siksa dalam di alam sana? Tergantung. Kalau orangnya ketika meninggal semuanya sudah dihapus, gue nyimpen dewe. Sing posting awakmu ya dosa awakmu. Kok golek-goleki salah mungkin apa semua Gus, lah yus mati apa nesu. Kayak lain. Kalau aku jangan di posting dong. Mati pribadi modal. Kalau anak perempuan yang ditinggalkan ayahnya dari bayi dan tidak pernah dinafkahi sama sekali, apa kalau si anak ini menikah boleh diwalikan pakai wali hakim? Tergantung bapaknya ini. Kalau memang tidak ketahuan bapaknya di mana posisinya, jauh nggak terjangkau, itu boleh pakai wali hakim. Tapi sebelum pakai wali hakim harus pakai walinya sendiri. Toh wali itu tidak harus bapaknya, bisa pakdenya, bisa kakak laki-lakinya, bisa adik laki-lakinya, dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak ada, baru menggunakan wali hakim. Oke, gimana? Wah, kayak Assalamualaikum Gus. Untuk ejibin mau bilang Jadi ada di kenapa kenapa nih oh iya dua lah kasih yokin ini loh. Assalamualaikum dari Umi 202. Apa yang harus dirasakan? Mulai milih. Apa hukumnya suami tidak memberi nafkah anaknya walaupun sudah cerai sama istrinya? Terima kasih Gus. Ini pengalaman saya pribadi kok Gus. Ini sih banyak yang lain. Apa hukumnya suami tidak memberi nafkah anaknya walaupun sudah cerai? Ada mantan istri, tidak ada mantan anak. Biar kemanimu. Bisa nama anak kamu. Tetap wajib nafkah. Kalau nggak menafkahi berarti dia dosa menelantarkan anak. Ada mantan istri, nggak ada mantan anak. Rumah Mas. Siapa yang tadi teriak rumah Mas? Jelas salah seorang istri yang anaknya tidak dinafkahi sama suami. Masih lihat medsosnya kemarin yang sempat ramai gara-gara pendapat
pendapat saya soal istri bekerja. Yang sangat ramai. Itu banyak orang salah persepsi. Yang saya larang untuk bekerja itu istri saya, bukan istrinya orang. Sebagai imam saya boleh nggak buat peraturan untuk istri saya? Nah, kamu nggak boleh bekerja. Kenapa, Pak? Udah dulu. Karena begitu dulu menikah, saya langsung bertukar tulang. Cukupkah kamu menjadi tulang rusuk, biar aku menjadi tulang punggung. Pergowong lanang ini tulang punggung, bukan tulang. Aku membatin, kenapa saya melarang istri saya bekerja? Karena perempuan itu kadang-kadang kalau tidak kuat imannya, tidak kuat takwanya, jangankan kok punya penghasilan sendiri, tiap hari dinafkahi saja masih berani sama suami. Contohnya mantan bojone kulon. Kalau sekarang statusnya dudong. Boleh, tetapi tetap tahu diri bahwa kita adalah seorang istri. Boleh punya penghasilan, tapi jangan semena-mena sama suami. Suamiku biah-biah itu sih salahmu. Apa kaya ngono mau pilih tadi? Cinta, ya kono utang cinta. Khusus untuk istri saya. Kalau orang lain silakan. Kenapa istri kayak kalian harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Makanya Bu Nuris tidak pernah mencari mantan, tapi alumni supaya bisa reuni. Oh, diambil LC, diambil Purel dengan suaminya. Ya, diambil LC. Purel perempuan pribadi busuk-busuk. Izin tanya Gus, apakah sudah jatuh talak bagi pernikahan sini yang sudah bertahun-tahun tidak komunikasi tanpa ada ucapan talak dari suami? Pertanyaannya masih rangkai batin lahir nggak? Artinya batin itu enggak tapi lahir iya. Makanya masalah terbit. Kalau enggak ya jelas komunikasi resmi saja 3 bulan berturut-turut tidak ada nafkah batin dan lahir otomatis jatuh talak 1. Pokoknya komunikasi itu bertahun-tahun. Gue kalau sama orang percaya baik. Dia tapi kalau jawab orang mungkin. Salah. Jatuh. Assalamualaikum. Sugeng siang. Saya mau bertanya tentang puasa weton. Apa hukumnya puasa weton bagi umat Islam? Yang benar itu sebenarnya puasa hari kelahiran Yaumul Abi. Mau dibuat petonan selamaran pisan boleh, hari lahirnya juga boleh. Contoh, anak saya pertama itu minggu lebih. Setiap minggu lagi bunda puasa, itu boleh. Mau tiap minggunya puasa juga boleh. Juga pas pertama itu juga boleh. Itu puasa hari kelahiran. Yang puasa haram itu puasa ngebleng. Bapak nih, sehari semalam belas gak makan, itu haram. Kalau puasa dari subuh sampai maghrib boleh. Tapi nanti buka saya jam subuh lagi Gus. Tidak bisa. Kalau Gus kita puasa dahur, sehari puasa sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga jawab. Wow. Makanya kenapa berat badan saya terjaga? Karena saya rajin puasa. Pak Nuris di poso di sini seksi. Jadi kalau Nuris seksi malah dibuka kalau iya. Apa hukumnya orang suka sedekah sana sini, tapi hutangnya banyak sampai ratusan juta? Atau Gus? Terima kasih dari orang hutang.
Fidda ini dalam persoalan hutang. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Lau takut Excel ono ora gitu. Ini mau hutang kaos. Lau takut Excel ono ora. Jadi susunya gede. Takut Excel. Coba semua sih. Kenapa jadi gak fokus? Ono habis semua Excel ono ora. Tapi aku enggak habis Excel iki opo. Lawan rajulan qutila fi sabilillah. Kalau seandainya ada seorang mati fi sabilillah. Summa asa kemudian dihidupkan lagi. Summa qutila fi sabilillah kemudian mati lagi yang kedua kalinya dalam keadaan fi sabilillah. Summa asa kemudian hidup lagi. Berarti mati hidup sudah 2 kali. Summa qutila fi sabilillah mati lagi yang ketiga kalinya fi sabilillah. Summa asa kemudian dia hidup lagi. Tapi apa kata Nabi? Walaihi dainun dan dia punya hutang. Maka wal jannah hatta yuqdiya dainahu. Maka dia tidak akan bisa masuk surga sehingga dia membayar hutangnya. Jadi amalmu kayak ngomong duwe utang kowe duwe duit rakyat bayar kowe ora bakal iso mlebu surga. Bahkan orang yang mati syahid 3 kali sekalipun itu tertolong oleh surga. Terus kalau utang itu apa mesti iso bayar kan sudah dijamin. Man akhoda amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang lain alias berhutang, yuridu ada dia niat bayar, ada Allah anhu, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayarnya. Wa man akhoda yuridu islafa, dan barang siapa mengambilnya serasa bermaksud tidak melunasinya, aslafallahu azza wa jalla, maka Allah akan merusak orang tersebut. Orang kena wong utang niat orang bayar. Apa mana utang yang maksimal? Utang yang minum kayak gadun, dia nyetang kayak bocil, dia nyetang kayak bocilnya wow. Hati-hati. Lah bagaimana kalau dia penampilannya banyak sedekah, tapi dia banyak hutang? Bayaran utangmu bisa. Kuwi luwih wajib. Poso sedekah kuwi hukume sunnah. Lah sedekah wajib jenenge zakat. Udah kok ngomong iki. Yo niat bayar. Ojo niat ora bayar. Yang enggak boleh itu niat enggak bayar. Enggak boleh. Hah? Bayar janji. Wong utang niku aja malas kon bayar raine malas. Larang utang luwih manis tinimbang maju ditagih luwih kecil daripada mak lampir. Allah. Mak lampir Allah. Ini lho. Terus kula dari duit mau mati. Ya Allah, kula nyuwun. Keluarga saya bayar utang sebelum saya mati. Tunggu di sini. Kita membaca. Saran saya satu, kalau punya utang jangan menjauh dari orang yang mendekati kamu. Kalau bisa malah mendekat. Ojo menjauh. Kowe lah menjauh, kowe ngedoi salah. Kowe malah setorai baik, diapi-apii. Lah wae dhewe iki lucu lape utang tapi ngerti. Mbak Nuri saiki kok wayu ya. Jilbabe api. Fotonya lemot tapi seksi. Berarti isinya brodot toh. Mbak Rono, aku tahu bisa ketika di pengajian. Jadi minimal niat tuh. Ojo niat orang bayar. Dirusak oleh Gusti Allah. Saya di Hongkong sudah 6 tahun Gus. Insya Allah bulan 12 saya pulang ke Indonesia. Tidak kembali ke Hongkong lagi sebagai yeye. Sebagai kuliah. Saya ingin bertanya, apakah saya pulang nanti, saya dan suami perlu menikah lagi, membangun nikah? Kalau kamu nggak ada masalah, untuk apa kamu bangun nikah lagi? Terus ini golek-golek kok. Jangan-jangan kamu punya masalah di sini. Iya. Karena dia masalah, ya nggak usah nikah, memperbarui nikah.
Kecuali mbuyen bojomu pernah terlontar, cerai, nggak sengaja atau apa, walaupun sudah rujuk, itu boleh untuk tajdid nikah. Tapi kalau nggak ada masalah, komunikasi masih rutin, masih video call, ayo yang buka TV. Lah kalau bojone dhewe ya apa ta, ha? Sing ora oleh lah kalau bojone uang, lah kowe rene ngene duwe bojone nang Indonesia, malah video call karo uang. Dari Miftahur Raifah, semacam Miftah. Di mana ini? Assalamualaikum Gus. Bolehkah calon suami seminggu sebelum menikah tidur di rumah mempelai? Dari ngenteni kurang seminggu meneh kok ya kuat. Mosok bojo menganggo tes drive gitu. Aku jajal dhisik. Kalau ra enak ras itu kepiye ayo. Gak boleh kalau kau tidak ngapa-ngapain tetap meninggalkan fitnah. Oh mana ada tuh supaya boleh hutan jopo. Boleh pasak baik. Ini baru ini aku mulai aneh. Orang juga turun di rumah sakit. Kan nanti bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Sumi kobulasi ya Pak. Sumi kobulasi ya Pak. Orang itu tulisan kok. Orang itu tulisan. Tas kok John. Iki lho lah kaya ngene iki. Iki pertanyaan apa surat cinta iki? Assalamualaikum Gus, kita berjumpa lagi dengan saya Wong Blundon Songgon Banyuwangi. Saya adalah dukun Sandi. Gus, saya mau bertanya, saudara saya pinjam uang anak yatim untuk beli motor. Ini goblok menang. Anak yatim duitnya disilih ya. Wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati menggunakan hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Akhirnya saya pikir apa duitnya mau tabung, hingga masa depan anak yatim. Iki malah gitu ku motor iki mau petok apa kok. Selang beberapa bulan kemudian uang belum dikembalikan, motornya hilang. Setiap saya tagih, jawabannya uang motornya hilang. Sudah 10 tahun, saya nunggu uang itu tidak kembali. Apakah saya harus ikhlaskan dan melupakan itu uang anak yatim? Ora iso. Kowe lak ngiklaske, kowe kudu tanggung jawab karo anak yatim. Ayo. Yo goblok, kok duitnya anak yatim malah mau sile-sile. Mesti kowe gendakane. Iya. Yang masa kamu gak percaya sama aku? Katanya kamu gak bisa hidup kecuali sama aku. Aja lah dok, jangan macam-macam sama hartanya anak yatim. Kalau bisa kita menjadi penolongnya, jangan menggunakan uangnya. Iyalah, Apakah ada ponpes buat anak tunadaksa? Tunadaksa itu gak bisa jalan. Ini itu apa? Difabel. Ada di Jogja kayaknya difabel, khusus difabel. Ini anak difabel boleh. Anakku umur 8 tahun karena lingkungan kurang baik dan saya tidak bisa memantau setiap saat. Mohon sarannya. Nanti tanya sama Mas Haris, di Jogja ada pondok tunadaksa. Lebih baik tunadaksa daripada tunasusila. Udah iya toh? Pertanyaan dari 7-Eleven ini ngomong. Oh wow.
rame. Gus Mina, kemarin di belakang Gus Mina ada menamakan Nyiro Kidul. Pas pengajian itu bagaimana? Saya jawab ya alhamdulillah. Berarti Nyiro Kidul sudah bertobat. Siapa tahu tahun depan Nyiro Kidul ngaji pengajian masih dikit ilham. Terus kemudian Nyiro Kidul jadi pengurus muslimat. Tahun berikutnya nulis diundang pengajian ke Segoro Kidul. Maka selesai pengajian nulis pulang tinggal nama. Assalamualaikum Gus, saya mau tanya, saya punya anak angkat perempuan tapi saya tidak pernah cerita kalau anak tersebut anak angkat termasuk keluarga saya. Jadi bintinya nama suami saya. Gak boleh. Perempuan itu kalau menikah harus menggunakan wali. Kalau laki-laki tidak harus menggunakan wali, dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Kalau perempuan nggak boleh, itulah pentingnya akad kelahiran. Kalau dia bukan anak dari suamimu, anak angkat orang lain, ya nggak boleh. Kecuali kalau dia anak suamimu kemudian menikah dengan kamu, nah itu boleh. Kalau ini dari istri bapak lain ya nggak boleh. Terus bagaimana kalau dia menikah? Ya nggak bisa. Wali hakim jatuhnya. Terakhir. Assalamualaikum Pak Kiai, tulisan saya kayak cakaran kita. Bagaimana hukumnya? Suami saya sudah menyuruh saya cari laki-laki lain. Oke sih. Iki wong lanang model apa? Bagaimana hukumnya suami saya sudah menyuruh saya mencari laki-laki lain? Terima kasih. Langsung budal gas. Lah cah iki kok dikongkon makan dhewe. Budal. Berarti sama halnya dia sudah bertalak ya. Iya kan? Pegatan baik. Nikah ditalak. Sang sudah berpindah. Assalamualaikum Gus, saya orang Nganjuk. Bukan gara-gara munculnya Gus Samsudin itu saya jadi bisa menceritakan dukun Riong. Saya tidak perlu menuduh Gus Samsudin dukun atau bukan, tapi kemudian pelajarannya kita harus berhati-hati. Belajar yang benar, jangan percaya dengan dukun. Kenapa dukun diarani wong pintar, mergo itu kok goblok. Berarti kok jadi masuk Hongkong menyelamatkan kunyang dari istilah wong goblok. Tapi pusat itu dapat didongaki. Bungkus selamat. Gus, saya orang Nganjuk mau bertanya. Kamu majikan sudah tahu kalau saya tidak makan babi, tapi disengaja dikasih dicampur waktu masak. Bagaimana Gus solusinya? Wong lanang ngerti kuwi ya ora, Gus. Mino lah iso rasa takon. Ya lah iso takon. Kaya kancaku, Gus kula mboten makan daging babi, tapi saya penikmat kulit kerupuk babi matamu kuwi. Tapi kalau kamu makan gak tahu itu isinya babi, kamu gak dosa. Udah kalau kasus ini, suami masuk kamar, ngerti ini kamar ini bojone, ya. Ternyata begitu rampung lampunya dilepek, loh penulis. Itu piye? Nah, tahun ini dibahas. Assalamualaikum, minta doanya Gus supaya rintisan di BPRU Hongkong segera diresmikan. Amin. Dan salam dari PC
terima kasih. Gitu ya, undang belum coba. Tolong ya kalau nulis Arab gini hati-hati. Kalau ayat-ayat Quran ini hati-hati dulu. Kayak gini kan kadang dibuang di tong sampah. Itu berarti kamu buang ayat. Jangan gampang kecuali kamu bisa menyimpan. Makanya saya juga mau pakai topi la ilaha illallah, pakai kaos la ilaha illallah. Khawatir gue dengan WC ngising kaos la ilaha illallah orang dicopot. Mosok la ilaha illallah kenyataannya ngising. Kenapa? Biasa-biasa. Mana kayak topi, saya dikasih topi la ilaha illallah. Saya nganggumu ya orang cek. Eman la ilaha illallah. Jangan latah. Kami mau menikah besok paman, gak usah tulisin ayat dalam undangan kamu. Yo, undangan ini berarti bocah dibuat gini apa bocah? Kita Islam itu setelah pengen kita Islami undangannya rasa mau tulisnya ayat, tapi itu sudah dandannya raimu kayak aku banget sih. Bisa nggak jam setengah telu? Mudah-mudahan nggak ada undangan nonton lagi. Hibah ibu. Oh iya, sing kamu sama wae mau. Lah ngaku kok. Orang aku. Sing kamu sama wae sama saya. Santos real, udah sama kaji. Soalnya mau. Santai dulu. Sing salah kamu sama wae. Sing tak ngomong sopo. Oke mau sing kayak. Sebentar aku rumah kamu. Kasih kamu tak ngomong. Kamu gak usah minta uang, minta nafkah saja. Iya. Kalau perlu nih gitu. Yang dibaca. Udah mau coba. Baik itu. Satu lagi siapa tulis? Satu lagi siapa pernah saya? Udah tak tulis. Sebentar duitnya kok. Nanti Hongkong duitmu mau. Maksudnya mau jalan kena tinggiin matamu. Bagi jadi melihat ngaji pengen ngerampok aku. Ada dulu. Kata nafkah sampai barang kan banyak kejebak. Hasbi Rabbi. La ilaha
Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih kami dan rasa syukur kami yang terhingga kepadamu ya Allah, atas semua karuniamu, atas semua anugerahmu, atas semua nikmatmu ya Allah, yang terus menerus kau berikan kepada kami hamba-hamba, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang langsung maupun yang tidak langsung ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami menyadari semua kebaikanmu yang kau berikan kepada kami senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu ya Allah, izinkan kami hamba-hambamu di tempat yang baik, saat kami bertemu dengan orang-orang yang baik, di acara yang baik untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu baiknya Engkau kepada kami hamba-hambamu. Balasan dari semua dosa yang kami lakukan tidak Engkau tampakkan di dunia ini ya Allah. Seandainya Engkau tampakkan balasan terhadap kemaksiatan kami kepadamu ya Allah, begitu malunya kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mengingatmu walaupun kami penuh dengan kemaksiatan ya Allah. Senantiasa melaksanakan perintahmu walaupun laranganmu juga belum bisa kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hati kami yang senantiasa Engkau sinari dengan Rahman Rahim, hati yang senantiasa mutmainnah karena menyebut nama, hati yang senantiasa tenang karena berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menyempatkan diri untuk berbuat kebaikan, menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, menyempatkan diri untuk bersolawat, menyisihkan hartanya untuk sedekah dan zakat. Ya Allah ya Rabb, sejauh apapun kami dari keluarga kami ya Allah, jangan jadikan kami dan keluarga kami terpisah, minimal melalui doa ya Allah. Jadikanlah doa di antara kami mampu menyambung silatul qulub antara kami dengan keluarga kami di rumah ya Allah. Jagalah anak kami, jagalah suami kami, jagalah keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami nitip kepadamu ya Allah atas kebaikan mereka ya Allah. Hindarkanlah mereka dari kemaksiatan ya Allah, hindarkanlah mereka dari kemalangan ya Allah, hindarkanlah mereka dari perbuatan mungkar ya Allah, hindarkanlah mereka dari perbuatan keji ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami dengan pasangan kami senantiasa menjaga kepercayaan di antara kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh-solehah ya Allah, dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah ya Rabb, hamba-hambamu sadar begitu banyak kebaikan orang tua kami yang diberikan kepada kami ya Allah, tapi sampai hari ini kami belum bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Banyak di antara orang tua kami yang menggadaikan rumahnya, menjual tanahnya untuk keberangkatan kami di tempat ini ya Allah, untuk bisa bekerja di tempat ini ya Allah. Tapi setelah sekian lama kami bekerja di tempat ini ya Allah, banyak di antara kami yang justru melupakan kebaikan kedua orang tua kami. Banyak di antara kami justru ketika punya harta, punya uang, melupakan orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan Sayyidina Ali sahabatmu pernah mengatakan ya Rabb, ya sahabat Nabi pernah mengatakan ya Allah, ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya kepada kedua orang tuanya, itu tidak mampu membalas kebaikannya ketika melahirkan kita. Ya Allah ya Rabb, banyak di antara orang tua kami di malam harinya terbangun karena tangisan kami ya Allah, tapi hari ini kami cuek dengan tangisan mereka ya Allah. Begitu banyak harta mereka yang kami makan ya Allah, tapi kami hari ini belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Begitu banyak harta mereka yang kami pakai ya Allah, tapi hari ini kami hitung-hitungan dengan harta kami untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami seorang anak yang mampu birrul walidain, seorang anak yang mampu berbuat baik dengan mereka ya Allah. Izinkan kami ya Allah bekerja di tempat ini ya Allah untuk bisa membahagiakan mereka ya Allah. Izinkan kami ya Allah bisa menabung ya Allah agar bisa membawa mereka, menuntun langkah kaki mereka untuk ziarah Makkah Madinah bersama-sama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Panjangkanlah umur mereka dalam kebaikan ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dalam kebaikan ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dalam kemaslahatan ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dengan rahman rahimmu. Panjangkanlah umur mereka dengan keberkahan darimu. Panjangkanlah umur mereka ya Allah dengan ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hamba-Mu hamba yang lemah. Tak mungkin kami mampu mendengar ya Allah ketika satu saat Engkau menjemput kedua orang tua kami ya Allah. Padahal kami masih berada di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, gak mungkin kiranya ya Allah kami tidak mampu ya Allah mendengar berita kematian itu dari kedua orang tua kami ya Allah. Padahal kami semua yang ada di sini ya Allah masih ingin menatap wajah senyum mereka ya Allah, ingin melihat wajah kebahagiaan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan pisahkan kami dengan maut ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan kematian orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami anak yang sadar dengan kebaikan orang tua, sehingga kami mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Sehingga kami anak-anak yang mampu birrul walidain kepada mereka ya Allah. Sehingga anak-anak yang mampu mempunyai karakter bahwa uang dihabiskan untuk orang tua itu keren ya Allah. Tidak ada hitung-hitungan bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami ya Allah. Kesenangan mereka adalah kesenangan kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, jagalah kami dan jaga kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hati kami ini senantiasa menjadi hati yang tawadhu, hati yang rendah diri, mampu mendengar nasihat dari saudara-saudara kami ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tinggal di tempat ini ya Allah, jauh dari masjid ya Allah, jauh dari orang-orang soleh ya Allah. Maka jadikanlah hati kami senantiasa mencintai orang soleh ya Allah, mencintai orang-orang beriman ya Allah, mencintai orang-orang baik ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami kajian ini walaupun hanya singkat ya Allah menjadi lentera bagi kami ya Allah untuk mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang alim, menjadi penyelamat kami besok dalam kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah wasilah sedekah yang kami lakukan ya Allah menjadi terangnya dan lapangnya kubur kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah sholawat yang kami baca ya Allah menjadi wasilah syafaat Nabi ya Allah. Jadikanlah sholawat yang kami baca kepada Nabi kami tercinta ya Allah menjadi wasilah menurunkan rahmat-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari gelapnya kubur, jauhkanlah kami dari siksa-siksa kubur yang kami tidak kuat untuk menanggungnya ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sedang Kau jauhkan dari siksa neraka-Mu ya Allah. Engkau jauhkan dari siksa di padang mahsyar-Mu ya Allah. Dan satu saat ketika Engkau memanggil kami ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadikan kami kembali husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya.
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita tutup acara kita ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.